punya perbedaan ciri khas dengan kebanyakan orang ya, istilahnya gue menjadikan pribadi gue sebagai cowok ya, istilahnya gue diri sendiri ya, untuk berbeda di antara cowok-cowok yang kebanyakan, atau misalnya milenial pada masa sekarang gitu ya bro ya. Oke, pertama kita harus benerin dulu mindset kita atau pola pikir kita sih gimana kita punya beda. Intinya mindset tuh ibaratnya gini lah. Oke, gue berpenampilan menarik, gue fashionable, gue punya ciri khas gue dari segi fashion lah istilahnya. Nah itu tuh mendukung, istilahnya memberikan nilai tambah dari sisi penampilan. Nah itu juga alasan lah kenapa istilahnya kalau kita, contoh misalnya lu udah lulus sekolah terus nyari lowongan kerja, dan kenapa rata-rata perusahaan atau misalnya tempat lu kerja pengen ngelihat si calon pegawainya itu berpenampilan menarik atau enggak rapi? Kenapa alasannya? Misalnya kayak lu ngelamar di kafe, atau misalnya ada lowongan pekerjaan di perhotelan atau enggak pabrik juga sih. Kenapa sih kebanyakan gitu ya berpenampilan menarik? Nah berpenampilan menarik itu sebenarnya adab sih bro, nomor satu adab. Jadi itu kayak orang tuh ngelihat dari tampilan awal. Misalnya gue belum kenal nih sama lu ya, nah kita tuh melihat orang tuh pertama mungkin kan nggak mungkin apa langsung kenal langsung nanya, nggak mungkin bro. Jadi lu pasti dilihat dari segi penampilan dulu. Nah itulah alasan kenapa harus lu berpenampilan menarik, beda dengan yang lain. Istilahnya bukan beda dalam artian tampang campi atau enggak rock and roll sobek, itu mah istilahnya fashion yang kita bisa menempatkan yang kita pakai itu sesuai dengan kebutuhan atau dengan kita teh mau kemana gitu loh bro. Nah kita tampilan udah kece, terus kita mendandan, saya pribadi dulu ya, diri dulu, mindsetnya dulu, udah penampilan baru mindsetnya dulu teh. Lu berpikir oh dari segi penampilan pun beda, pastilah punya nilai tambah. Lanjut, yang kedua poin yang bisa lu dapetin dari lu berpenampilan menarik itu harus lu benerin dulu juga etika lu. Istilahnya etika tuh gini loh bro, etika cara kita berpakaian tuh bisa apa ya, punya nilai tambah atau punya value added atau punya nilai orang teh beda, saya beda teh kumanya. Kita tuh punya nilai tambah juga, misalnya nih buat lu yang jomblo atau belum yang punya pasangan, lu punya nilai tambah di mata lawan jenis. Saya lu cowok nih ya pengen lah istilahnya punya gimana sih, orang tuh sedikit banyaknya ada respect sama lu dari oh sih mah kayak rapi serapi teh karakternya teh halus gitu kumanya, etikanya teh dari cara dia berbicara, dari cara berperilaku, atau apa ya, dari gerak-geriknya tuh si mah keren istilahnya. Emang cewek lah istilahnya kadang ngelihat face lah, muka, tapi itu nggak selalu mutlak bro. Karena misalnya kalau misalnya ganteng cowok nih, dia penampilan kece, rapi, keren, ganteng, tapi kalau diajak ngobrol kurang seret atau misalnya nggak masuk lah gitu, istilahnya si cewek juga mendingan lebih nyaman katakanlah sama cowok yang dia nggak ganteng tapi misalnya tampilannya keren atau karismatik, terus dia etika berbicara atau bisa memposisikan dirinya dengan benar tuh lebih punya nilai tambah lah bro, lebih kelihatan kece gitu. Terus apalagi dianya juga humoris, dan biasanya si cewek kadang menurut riset lah lebih suka cowok humoris, gak terlalu ganteng daripada ganteng tapi kaku gitu ya. Mungkin beda-beda selera juga lah bro ya.
Oke, kalau misalnya udah, gua lanjut aja langsung ke istilahnya dua pondasi yang tadi yang udah menentukan lu berbeda di mata orang lain. Itu yang pertama satu adab, yang kedua etika lu, istilahnya etika atau perilaku lu. Yang ketiga, nah lu mulai bisa banyak belajar deh. Maksudnya banyak belajar gimana? Orang mah nggak capek bro, weh diajar wae di sekolah, diajar nulis gitu. Bukan bro, lu banyak belajar apa yang bisa lu dapat pelajari dari kehidupan real atau nyata. Kehidupan real atau nyata gimana sih bro? Maksudnya gini loh, misalnya lu diajarin di sekolah cuma pelajaran sekolah, yang pelajaran istilahnya nulis, bikin PR, laporan, atau enggak yang menunjang dengan kompetensi misalnya anak SMK nih dengan kejuruan lu, atau anak-anak SMA belajar yang nanti lu nya bakal bisa lanjut buat kuliah. Gue saranin pelajarin apa yang bisa pelajari dari luar sekolah, istilahnya pelajarilah apa yang lu lihat real dalam dunia nyata. Katakan misalnya kebanyakan tentang manajemen keuangan ya, ada yang dipelajari, ada yang nggak. Manajemen keuangan tuh lu belajar sedikit banyak ngatur keuangan lu, ngatur duit yang dikasih sama orang tua lu, atau misalnya lu yang udah kerja tapi orang beak wae bro, mana tah pelajarilah teh dari siapa yang bisa lu pelajari? Dari orang-orang sekitar lu, baik dari orang tua lu, baik dari keluarga lu yang ada yang punya kegiatan usaha atau bisnis, baik dari temen lu yang punya usaha atau punya bisnis. Misalnya atau enggak juga anak-anak sekolah lah, mungkin udah mulai melek gitu. Melek itu dalam artian orang aku kieu wae dari sekolah teh gawe udah gitu, gawe baturan orang lain bosen di sana asa gitu-gitu wae. Nah itu karena lu nggak rencanain apa yang seharusnya lu bisa. Orang umur sakit teh kudu kieu istilahnya ada progres lah. Nah itu tuh sebenarnya memang susah, tapi sebenarnya bisa dilatih. Balik lagi bagaimana mindset lu tentang diri lu sendiri. Lu nggak bisa santai-santai, lu memang masih muda, nggak terlalu banyak tanggung jawab atau nggak punya beban yang berlebih lah, tapi biasakanlah diri lu selalu dalam kondisi gue harus punya perbedaan di antara yang lain nih. Nah itulah bisa menunjang nanti kedepannya istilahnya diri lu pribadi punya nilai tambah atau enggak jenjang yang lebih unik atau enggak lebih berbeda lah dari teman-teman lu kebanyakan yang lupa. Nah apa sih yang bisa bikin lu berbeda di mata orang lain itu? Dan misalnya poin yang keempat nih, cari mentor atau cari teman atau cari, misalnya gue nyebutnya mentor sih ya, baik itu mentor tuh dari yang lebih tua dari lu, seumuran sama lu, atau malahan yang di bawah lu tapi dia benar-benar tahu siapa lu, tahu karakter lu, tahu bener-bener si teh punya kehalusan ini dia punya kelebihan, tapi mungkin kadang orangnya sendiri tuh nggak nyadar bahwa dia punya kelebihan itu. Jadi carilah mentor atau misalnya pembimbing atau misalnya orang yang benar-benar bisa nge-upgrade atau naikin skill dalam pribadi kita. Setiap orang pasti punya kelebihan dan jarang orang tahu misalnya kelebihan dia sendiri. Malah misalnya dia apa suka orang mah kurangnya jarang sih. Ada juga yang dia tahu kelebihan dan kekurangannya dia, kadang dia tahu kelebihannya dia apa aja tapi nggak tahu kekurangannya, kadang dia terlalu mikirin kekurangan diri dia tapi padahal dia juga sebenarnya punya kelebihan. Nah carilah orang yang tepat, yang benar-benar bisa gitu, nggak perlu banyak tapi yang benar-benar jujur sama diri lu gitu. Orang teh kurang naonnya, orang teh naon sih bisa kira-kira naon gitu. Contoh gua selalu ingat dari dulu gua zaman sekolah udah gue jualan dari zaman SMA lah. Guru-guru gua taunya memang sih mereka pasti tahu lah istilahnya gue suka bawa barang dua tas itu, satu buat sekolah satu buat jualan. Ya nanti lah gue jelasin lagi alasan-alasan atau tentang pribadi gue sendiri. Yang misalnya gue ingetinnya mentornya sih. Ada satu guru yang gue nggak pernah lupa, dia ngingetin gue, misalnya ngingetin Ki gimana jualannya. Gue kaget. Kenapa kaget?
karena jarang guru yang merhatiin bahwa gue tuh jualan, misalnya jualan teh berbisnis lah intinya masih sekolah dia bisnis daekan naon dia pangabutuh naon dia nusiata butuh gitunya, atau alasan apa karena dia hobi atau karena dia pengen beli sesuatu atau karena memang bener dia butuh banget. Nah guru gua itu yang ngingetin gue, dia tahu sampai segitunya tuh karena berarti dia tuh mentor yang tepat buat gua. Nah itu yang paling utama sih kalau gue bilang, tapi gue cantumin di terakhir. Intinya sih lu banyak-banyak juga deket sama yang di atas. Ya tergantung kepercayaan lu apa, tapi istilahnya karena gue muslim, gue ngingetin supaya lu punya nilai tambah atau berbeda di mata orang lain dengan pribadi lu. Nah itu semuanya, kita semua itu digerakkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, saya dengan Tuhan kita gitu. Kita gak usah terlalu sering dia berharap sama orang gitu ya, gua gini yang orang ya, istilahnya orang juga kan digerakkan hatinya sama yang di atas. Nah gimana caranya kita harus tetap menjaga kepercayaan kita, istilahnya kita harus punya iman lah, istilahnya ingat sama yang di atas. Gue nggak bisa apa-apa, gue nggak punya apa-apa tanpa ridho dari yang di atas. Ya intinya gitu sih, ibadah lu itu juga berpengaruh. Oke. 12 in the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute road wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate